Kubuat suami semakin menyesal setelah aku ceraikan dia karena tak menganggapku ada dan bikin aku tak diinginkan di rumahku sendiri. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari sore itu menyelinap masuk melalui celah gorden, menari-nari di atas lantai kayu dan menerangi partikel debu yang berputar malas di udara. Suasana hening di rumah ini selalu terasa paling pekat di jam-jam seperti ini, saat bayangan mulai memanjang dan kesendirianku terasa paling nyata. Tanpa sengaja, pandanganku tertuju pada lemari kayu tua di sudut kamar. Tepatnya pada sebuah album berwarna krem dengan tulisan, Dindak Doni, yang mulai pudar. Sudah bertahun-tahun aku tidak menyentuhnya. Dorongan aneh tiba-tiba menggerakkanku untuk mengambilnya. Meski aku tahu itu seperti menyentuh luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Dengan sedikit usaha, aku meraih album itu dari rak tertinggi. Debu beterbangan saat kubuka sampulnya. Dan seperti sebuah mantra, wajah kami berdua di masa lalu langsung menyapaku. Ada foto di mana Doni memelukku dari belakang. Pipinya menempel pada pipiku. Kedua tangannya erat melingkari pinggangku. Senyum kami begitu lepas. Mata kami berbinar-binar dengan cahaya yang sekarang tak bisa kukenali lagi. Aku masih ingat betul momen itu. Kami sedang berjalan-jalan di pantai 3 bulan setelah pernikahan. Dan seorang fotografer jalanan menawarkan jasa. Tersenyum yang lebar. Sayang, kata fotografer itu. Doni kemudian membisikkan di telingaku. Aku tidak percaya aku memilikimu. Kau terlalu cantik untukku. Kutepuk lengannya dengan manja. Jangan berkata begitu. Kita saling memiliki. Dia memelukku lebih erat. Selamanya, ya? Kita akan seperti ini selamanya. Kata, selamanya, itu menggantung di udara, penuh dengan janji dan keyakinan. Saat itu, aku benar-benar percaya. Percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk mengatasi segala badai. Percaya bahwa senyuman Doni yang tulus itu akan selalu menjadi pemandangan pertama yang kulihat di pagi hari dan terakhir di malam hari. Kini, saat jari-jariku menelusuri permukaan foto yang mengilap, yang kurasakan justru sebuah kesenjangan yang menyakitkan. Aku seperti melihat dua orang asing sepasang kekasih muda yang naif, tidak menyadari bahwa kehidupan akan mengikis cinta mereka perlahan-lahan seperti ombak yang menggerus batu karang. Wajah Doni dalam foto itu adalah wajah orang yang sepenuhnya hadir, sepenuhnya milikku. Bukan wajah yang sekarang lebih sering menatap layar ponsel, atau wajah yang menghindari kontak mata saat kami berbicara. Album itu berisi lebih dari sekadar foto. Itu adalah bukti fisik dari apa yang pernah kami miliki. Halaman demi halaman menceritakan kisah kebahagiaan yang sekarang terasa seperti milik orang lain. Ada foto kami berbagi es krim, tertawa karena beku di ujung hidungku. Ada foto Doni dengan kocak mencoba memasak makan malam untuk ulang tahunku dan hampir membakar dapurnya. Setiap gambar adalah pengingat akan koneksi yang pernah begitu kuat, begitu hidup. Tiba-tiba, suara kunci berputar di pintu depan menyadarkanku dari lamunan. Doni pulang. Cepat-cepat ku tutup album itu, menyimpannya kembali ke tempatnya yang berdebu, seolah-olah aku baru saja ketahuan melakukan sesuatu yang terlarang. Saat dia masuk ke kamar, wajahnya tampak lelah seperti biasa. Ada apa? Kok diliatin gitu? Tanyanya tanpa ekspresi. Tidak ada, jawabku, berusaha menormalkan suara yang gemetar. Cuma, baru lihat album lama kita. Doni hanya menghela napas, melepas jasnya. Ngapain lihat-lihat masa sih? Itu kan sudah berlalu. Kalimatnya singkat, tapi menusuk tepat di hati. Baginya, masa lalu kita adalah sesuatu yang sudah berlalu. Bukan sebuah fondasi, bukan kenangan berharga, melainkan sekadar halaman lama yang sudah terbalik. Dia berjalan menuju kamar mandi, meninggalkanku sendiri lagi dengan debu-debu kenangan yang masih beterbangan di udara. Aku masih berdiri di sana, di kamar kami, merasa lebih sendiri daripada sebelum dia pulang. Album kenangan itu telah mengingatkanku bukan hanya pada cinta yang pernah kami miliki, tetapi juga pada betapa jauhnya kami telah terpisah. Kami mulai dengan selamanya, tetapi sekarang, kata sekarang pun terasa seperti pencapaian yang sulit.
Kenangan tentang pagi-pagi kami di tahun pertama pernikahan adalah semacam pelipur lara yang sekaligus menyiksa. Jika sekarang pagi hari terasa sunyi dan terburu-buru, dulu, setiap matahari terbit seolah-olah dirayakan dengan sukacita. Aroma kopi dan mentega yang ditumis di wajan adalah wewangian resmi dari kebahagiaan kami, sebuah ritual yang tidak pernah kami lewatkan. Aku masih bisa membayangkan dengan jelas suara desisan pankek di atas kompor, sementara sinar matahari pagi menyinari dapur kecil kami dengan cahaya keemasan. Doni selalu bangun lebih dulu, menyiapkan kopi untuk kami berdua. Tapi dia tidak pernah bisa diam saat aku mulai memasak. "Selamat pagi, istriku yang cantik," bisiknya suatu pagi. Tangannya tiba-tiba melingkari pinggangku dari belakang, membuatku terkejut lalu tertawa. "Don." Aku hampir saja menjatuhkan spatula, protesku, sambil menepuk tangannya dengan lembut. Dia hanya tertawa. Suaranya masih serak karena baru bangun tidur. Dan itu adalah suara terindah yang pernah kudengar. "Lapar, nih. Pancakenya kapan jadi? Aku bisa makan kuda, kayaknya." "Sabarlah, Tuan. Kesabaran adalah kunci pankek yang sempurna," jawabku sambil membalik adonan dengan mahir. "Kamu yang selalu bilang, lebih baik menunggu sesuatu yang baik daripada terburu-buru dan dapat yang setengah matang." Dia memutar tubuhku menghadapnya, matanya yang masih mengantuk menatapku dengan lembut. "Aku tidak sabar menikmati sarapan denganmu. Ini adalah bagian favorit di hariku." Kami akan duduk berhadapan di meja makan kecil itu. Kaki kami saling bersentuhan di bawah meja. Percakapan kami mengalir begitu mudah, seperti air di sungai. "Jadi, apa rencana hari ini?" tanyanya sambil menyuap pankek dengan lahap. "Aku ada meeting dengan klien jam 10. Kalau selesai cepat, mungkin aku bisa mampir ke toko buku yang kamu suka itu. Ada buku baru karya penulis favoritmu, kan?" Doni mengangguk antusias. "Kamu selalu ingat. Kalau begitu, nanti aku yang jemput kamu pulang kerja. Kita bisa makan malam di warung sate dekat kantormu itu, yang kamu bilang enak itu." "Wah, hari ini spesial ya? Masa mau jemput-jemputan?" godaku. "Untuk kamu, apa sih yang enggak?" ujarnya sambil menyentuh tanganku. Sentuhannya hangat, meyakinkan. "Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Proyek di kantor sudah selesai, jadi aku bisa pulang tepat waktu minggu ini." "Janji?" tanyaku, mengulurkan kelingkingku. "Janji," katanya, mengaitkan kelingkingnya dengan milikku. "Aku akan selalu berusaha menepati janjiku untukmu." Percakapan kami tidak pernah habis. Kami berbicara tentang segala hal, tentang mimpi kami membeli rumah yang lebih besar, tentang rencana liburan ke Bali, tentang betapa lucunya tingkah kucing tetangga, bahkan tentang politik dan berita terkini. Tidak ada topik yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk dibagikan. Doni akan menceritakan tantangannya di kantor, dan aku akan mendengarkan dengan saksama, memberikan sudut pandangku. Begitu pula sebaliknya. Setelah sarapan, kami akan berbagi tugas membersihkan dapur. Doni yang mencuci piring, sementara aku mengelap meja dan menaruh sisa makanan ke kulkas. Seringkali, di tengah-tengah pekerjaan itu, kami akan kembali tertawa karena lelucon yang salah satu dari kami buat. "Kamu tahu, kadang aku tidak percaya betapa beruntungnya aku," kata Doni suatu pagi, tangannya yang berbuih sabun berhenti sejenak. "Memiliki rumah yang hangat, sarapan yang enak, dan istri yang jauh lebih cantik dari pankek ini." "Jangan manis-manin, nanti pancakenya protes," jawabku, tersipu. "Dinda, aku serius. Aku berjanji akan selalu membuatmu bahagia seperti ini. Setiap pagi, tidak peduli apa yang terjadi." Janji itu bergema di dapur kecil kami, seolah-olah terukir di dinding bersama dengan aroma kopi dan pankek. Saat itu, aku benar-benar percaya. Percaya bahwa setiap pagi akan selalu begini, penuh dengan canda, percakapan dalam, dan sentuhan yang penuh arti. Kebersamaan kami terasa begitu organik, begitu alami, seperti bernapas. Tetapi semuanya berbeda. Sekarang saat aku berdiri di dapur yang sama, menyiapkan kopi untuk satu orang, kesunyian pagi hari terasa begitu nyaring. Tidak ada pelukan dari belakang, tidak ada candaan tentang pankek, tidak ada percakapan tentang rencana hari ini. Hanya ada denting cangkir kopi dan deru mesin kulkas. Aroma yang sama ada di udara, tapi rasanya berbeda.
Ini adalah aroma kesendirian. Sebuah pengingat pahit bahwa ritual kebahagiaan kami telah digantikan oleh rutinitas yang hampa. Janji-janji pagi itu, seperti aroma sarapan kami, telah menguap, meninggalkan kenangan yang sama-sama menghibur dan menyiksa. Perubahan dalam pernikahan kami tidak datang seperti badai yang tiba-tiba mengguncang, melainkan seperti kabut tipis yang turun perlahan di senja hari, begitu halusnya sampai awalnya hampir tak kusadari. Aku terbiasa dengan hangatnya matahari, sehingga mengabaikan embun dingin yang mulai menyelimuti hubungan kami, setetes demi setetes. Itu dimulai dari hal-hal kecil seperti, Doni yang biasanya pulang pukul 6, kini sering menelepon sekitar pukul 5. Din, maaf ya, meeting dadakan. Bakal telat nih. Oh, oke. Makan malammu gimana? Ah, aku makan di kantor aja. Jangan tungguin ya. Suara di teleponnya terdengar terburu-buru, seperti ada orang lain yang menunggu. Tapi aku mengusir rasa curiga itu. Dia bekerja di perusahaan yang menuntut. Wajar jika ada meeting mendadak. Pelan-pelan, frekuensi meeting dadakan itu meningkat dari sekali seminggu menjadi 3 kali, bahkan 4 kali. Aku mulai menyadari bahwa meja makan kami yang dulu selalu ramai dengan percakapan, kini lebih sering hanya diisi olehku seorang. Suatu malam, saat dia akhirnya pulang pukul 9, ku coba mendekatinya. Don, kamu baik-baik saja? Akhir-akhir ini kayaknya kamu sangat sibuk sekali. Dia melepas jasnya dengan gerakan cepat, tidak menatapku. Lagi push project, Din. Masa bonus nih. Kamu harusnya senang, kan? Semakin giat aku kerja, semakin besar bonusnya untuk kita. Kalimat terakhirnya diucapkan dengan nada sedikit defensif, seolah pekerjaannya yang berlebihan adalah bukti cintanya. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana bisa aku protes tentang kesibukannya ketika dia membungkusnya dengan alasan, untuk kita? Perubahannya juga terlihat dalam cara kami berkomunikasi. Pesan-pesan manis yang biasa dikirimnya di siang hari, lagi makan siang, kamu sudah makan? Atau, rindu kamu, berangsur menghilang, digantikan oleh pesan-pesan singkat dan fungsional. Pulang telat. Sudah transfer untuk belanja. Ada tagihan listrik. Aku berusaha mempertahankan kehangatan yang tersisa. Don, kamu baik-baik saja? Kok kayaknya jauh akhir-akhir ini? Dia menghela napas, seperti kesal diganggu. Dinda, aku capek. Setiap hari tekanan di kantor gila-gilaan. Pulang ke rumah pengen istirahat, malah ditanya macam-macam. Jawabannya membuatku tersentak. Tanyaanku yang dulu dia sambut dengan senang hati, kini dianggap sebagai gangguan. Aku menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. Aku bukan menuduh, Don. Aku hanya khawatir. Kita jarang ngobrol akhir-akhir ini. Ya namanya juga orang kerja. Tidak mungkin aku bisa seperti dulu yang selalu available untuk ngobrol ngalor ngidul tidak jelas. Kata-kata, tidak jelas, itu menyakitkan. Percakapan kami, yang dulu dia hargai sebagai bagian terpenting dalam hari, kini disebutnya tidak jelas. Malam-malam yang dulu kami habiskan dengan nonton film atau sekadar bercerita tentang hari kami, kini berubah menjadi keheningan yang dipenuhi oleh cahaya biru dari layar ponselnya. Doni akan duduk di sofa dengan ponsel di tangan, jempolnya bergerak cepat, sesekali tersenyum pada layarnya. Siapa yang kirim pesan? Tanyaku suatu malam, berusaha sounding kasual. Kerjaan. Grup chat project. Jawabnya singkat tanpa mengalihkan pandangan dari ponsel. Project apa yang bahasannya sampai harus tersenyum-senyum sendiri? Godaku lembut. Wajahnya berubah. Dinda, jangan mulai. Aku sudah capek seharian. Tidak perlu ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Aku mengatupkan mulut. Perasaan ditolak itu seperti tamparan. Yang kuinginkan hanyalah koneksi, sekecil apapun. Tapi sepertinya dia sudah tidak punya ruang untukku lagi. Puncaknya adalah ketika dia membatalkan rencana akhir pekan kami untuk pertama kalinya. Kami sudah merencanakan untuk pergi ke taman bermain air, seperti yang sering kami lakukan dulu. Maaf, Din. Proyek ini harus selesai weekend ini. Kita perginya lain kali saja, ya. Tapi kamu udah janji, kita sudah lama tidak jalan-jalan. Dinda, jangan kekanak-kanakan.
Ini untuk masa depan kita. Kamu harus lebih pengertian. Aku menatapnya, tidak percaya. Doni yang dulu akan menganggap akhir pekan bersama sebagai hal yang sakral, kini dengan mudah membatalkannya dan menyebutku kekanak-kanakan karena kecewa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tidur dengan perasaan kesepian yang dalam, meskipun ada pria yang berbaring tepat di sampingku. Kabut itu kini telah menebal, menyelimuti segala sesuatu dalam bayangan abu-abu. Aku masih bisa melihat bentuknya, tapi kehangatannya, cahayanya, sudah hilang tertutup kabut. Dan yang paling menyedihkan adalah, dia tidak tampak peduli bahwa kabut itu ada. Atau mungkin, dia justru nyaman bersembunyi di dalamnya. Jika tahap sebelumnya adalah kabut yang menyelinap masuk, maka fase ini adalah kabut yang telah berubah menjadi tembok kaca bening tapi tak tertembus. Aku bisa melihat Doni, tapi seolah ada partisi tak kasat mata yang memisahkan kami, membuatnya tak terjangkau. Dan pusat dari segala perubahan itu adalah benda kecil yang selalu ada di genggamannya, ponsel. Akhir pekan, yang dulu adalah wilayah suci kebersamaan kami, kini telah direbut oleh kesibukan-kesibukan samarnya. Suatu Sabtu pagi, kubuka tirai kamar, membiarkan matahari masuk. Don, cuacanya cantik sekali. Ayo kita jalan-jalan ke taman. Seperti dulu, pintaku, berharap bisa mengembalikan secercah kehangatan masa lalu. Doni terbaring di sofa, jempolnya sudah menari-nari di atas layar. Ah, kamu saja yang pergi. Aku capek, pengen istirahat di rumah. Tapi kita bisa istirahat sambil jalan-jalan, menghirup udara segar. Dinda, lain kali ya, potongnya dengan suara datar, matanya tak sekalipun meninggalkan ponselnya. Aku harus monitor progres tim. Lagian, macet di mana-mana akhir pekan ini. Aku berdiri di tengah ruangan, merasa seperti orang yang tidak diundang di rumah sendiri. Dia ada di rumah, tapi kehadirannya hanyalah fisik belaka. Jiwanya entah di mana, tersedot ke dalam dunia digital yang tak ku mengerti. Yang paling menyakitkan adalah menyaksikan perubahan ekspresinya. Doni yang dulu wajahnya sering kulihat berbinar saat memandangku, kini lebih sering menampilkan senyuman kecil, bahkan terkekeh, pada layar ponselnya. Suatu malam, kami sedang menonton film bersama sebuah komedi yang dulu pasti akan kami tonton sambil tertawa terbahak-bahak. Aku meliriknya, berharap melihat senyumnya saat adegan lucu, tapi yang kulihat adalah wajah datarnya yang menatap layar televisi. Namun, beberapa detik kemudian, saat ponselnya bergetar dan dia melihatnya, sebuah senyuman tulus merekah di bibirnya. Senyuman yang dulu adalah milikku. Siapa itu? Tanyaku, tak lagi bisa menahan diri. Suaraku terdengar lebih tajam dari yang kuinginkan. Doni mengangkat kepalanya, senyumnya langsung menghilang. Siapa-siapa? Yang bikin kamu tersenyum tadi. Sampai-sampai film lucu gini nggak bisa bikin kamu senyum. Tapi satu pesan dari ponsel langsung bisa. Wajahnya berkerut, kesal. Dinda, ini lagi-lagi soal ponselku? Ini Rian, dari tim kerja. Dia ngirim joke soal klien. Kamu mau baca? Dia menyodorkan ponselnya dengan gerakan agresif. Aku menggeleng, merasa kecil dan paranoid. Tidak usah. Ya kalau tidak mau baca, ya jangan menuduh. Hardiknya sebelum kembali memusatkan perhatian pada ponselnya, memutus percakapan yang bahkan belum benar-benar dimulai. Keesokan harinya, aku mencoba pendekatan yang berbeda. Saat dia duduk dengan ponselnya lagi, aku duduk di sebelahnya, berusaha masuk ke dunianya. Sedang apa? Cerita dong, biar aku ngerti. Doni mendesah, seperti guru yang kesal dengan murid yang lamban. Ini lagi bahas strategi marketing untuk produk baru. Kamu nggak akan ngerti. Coba saja jelaskan. Dulu kan kamu suka cerita tentang pekerjaanmu, dan aku selalu paham. Dulu lain. Sekarang pembahasannya lebih teknis. Nanti kamu malah pusing, ujarnya sambil bangkit dan berjalan ke ruangan lain, jelas-jelas menghindar. Penolakan itu terasa seperti pintu yang dibanting di hadapanku. Aku bukan lagi partner yang dia ajak berdiskusi, melainkan pengganggu yang tidak mengerti urusannya. Kekosongan itu mulai kisi dengan aktivitas sendiri. Aku mulai menonton serial tanpa dia, membaca buku di kamar, atau sekadar membersihkan rumah untuk mengusir kesepian. Suatu minggu sore,
Saat aku membereskan lemari, kutemukan kaos lama miliknya yang sudah sobek. Itu adalah kaos yang selalu dipakainya untuk bersantai di akhir pekan. Dan aku sering menggodanya bahwa kaos itu harus sudah dibuang. Melihat kaos itu, kenangan manis akan keakraban kami menyergapku. Aku membawa kaos itu ke ruang keluarga, di mana dia sedang asyik dengan ponsel. Lihat, Don. Kaos favoritmu yang jelek ini. Dulu aku selalu bilang mau buang, tapi kamu gak pernah mau. Dia melirik sekilas. Ya, buang saja. Sudah jelek dan sobek-sobek. Tapi, ini kenangan. Ingat nggak? Waktu kita nonton final Liga Champions pakai kaos ini? Kamu sampai teriak-teriak sampai hampir dibawa tetangga. Doni menghela napas, kesal. Dinda, masa lalu. Aku lagi fokus ke presentasi besok. Nggak bisa mikirin kaos jelek. Katanya, masa lalu. Seperti itu adalah sampah yang harus dibuang. Aku memeluk kaos itu erat, menyadari bahwa mungkin perasaanku terhadap kenangan-kenangan kami juga dianggapnya sebagai sampah. Di matanya yang sekarang, aku dan segala kenangan kita hanyalah kaos jelek yang sudah waktunya dibuang. Sementara perhatiannya tertuju pada sesuatu atau seseorang di balik layar ponselnya yang selalu layak untuk disenyum. Rasa sesak di dadaku sudah mencapai puncaknya. Kabut yang awalnya tipis telah berubah menjadi kabut tebal yang menyelimuti setiap sudut rumah kami, membuatku sulit bernapas. Aku bukan lagi istri yang dicintai. Aku adalah penjaga penjara yang berjalan di lorong-lorong sunyi, mengawasi seorang narapidana yang tidak mengakui keberadaanku. Kebutuhan untuk berbicara, untuk menyampaikan isi hatiku, menjadi begitu mendesak hingga suatu malam. Setelah Doni selesai dengan ponselnya dan bersiap tidur, aku memberanikan diri. Don, kita perlu bicara. Suaraku terdengar gemetar di keheningan kamar. Doni yang sedang melepas jam tangannya, menghela napas panjang. Apalagi, Din? Aku capek. Ini penting. Aku tidak tahan lagi dengan keadaan kita. Dia membalikkan badan, wajahnya tampak kesal di bawah lampu kamar yang samar-samar. Keadaan apa? Rumah kita baik-baik saja. Aku kerja. Kamu urus rumah. Apa masalahnya? Kalimatnya menyakitkan. Dia menyederhanakan pernikahan kami menjadi transaksi fungsional. Dia mencari nafkah, aku mengurus rumah. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi hubungan emosional. Masalahnya, kataku, berusaha menahan air mata. Aku merasa kita seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Kamu tidak pernah benar-benar ada di sini, Don. Pikiranmu selalu di tempat lain. Kita tidak pernah ngobrol lagi, tidak pernah jalan bersama. Aku merindukanmu. Doni menggelengkan kepala, ekspresinya berubah dari kesal menjadi merendahkan. Dinda, kamu dramatis sekali. Semua pasangan mengalami fase seperti ini. Ini namanya kehidupan nyata, bukan film. Tidak mungkin kita bisa romantis terus. Kata, dramatis, itu seperti tamparan. Dia menyiratkan bahwa perasaanku tidak valid, bahwa kekhawatiranku berlebihan dan tidak berdasar. Ini bukan soal romantis, Don. Ini soal koneksi dasar sebagai suami istri. Aku tidak meminta bunga atau coklat. Aku hanya meminta perhatianmu, waktumu. Bahkan 5 menit berbicara tanpa ponsel di tangan pun terasa seperti mustahil. Ya ampun, Dinda. Aku punya tanggung jawab. Pekerjaanku sekarang menuntut lebih banyak. Kamu pikir aku senang pulang larut dan capek? Ini untuk kita. Untuk masa depan kita. Suaranya mulai meninggi. Aku tidak peduli dengan masa depan yang jauh jika hari ini kita tidak bahagia. Balasku, air mata akhirnya menetes. Aku merasa sendirian, Don. Di dalam rumah sendiri. Setiap kali aku mencoba mendekat, kamu menjauh. Setiap kali aku mencoba berbicara, kamu memotongku dan sekarang menyebutku dramatis. Doni berdiri, wajahnya merah karena marah. Kamu tahu tidak, di kantor aku sudah menghadapi tekanan yang begitu besar. Setiap hari diminta meeting, presentasi, laporan. Pulang ke rumah, pengennya ketenangan. Malah dikerjai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan bahwa aku tidak perhatian. Apa kamu tidak bisa lebih pengertian? Aku terkesima. Jadi, menurutmu, aku
Mengerjai kamu? Dengan mencoba menyelamatkan pernikahan kita? Ya, itu. Kamu tidak memberiku ruang. Kamu menuntut terlalu banyak. Setiap orang butuh waktu untuk diri sendiri. Waktu untuk diri sendiri, bisikku. Hatiku rasanya hancur. Don, kamu sudah punya waktu untuk diri sendiri sepanjang hari di kantor, di perjalanan, dan bahkan saat kamu di rumah dengan ponselmu. Kapan waktunya untuk kita? Doni memunguti bantal dan selimutnya dari tempat tidur. Aku tidak bisa tidur di sini kalau kamu terus begini. Aku butuh istirahat. Besok masih ada meeting penting. Dia berjalan keluar kamar, menuju kamar tamu, meninggalkanku sendiri di tempat tidur kami yang terasa luas dan dingin. Aku terduduk di tepi tempat tidur, tubuhku gemetar. Percakapan yang seharusnya menjadi upaya untuk menyelamatkan hubungan kami justru berakhir dengan dia meninggalkanku secara fisik dan emosional. Kata dramatis itu terus bergema di kepalaku. Dia telah berhasil membuatku merasa seperti aku yang salah, seperti kebutuhanku akan kedekatan dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak normal dan mengganggu. Aku menatap pintu kamar yang tertutup, menyadari bahwa mungkin yang lebih menyakitkan daripada kemarahannya adalah ketidakpeduliannya. Dia tidak lagi peduli apakah aku menangis, apakah aku terluka. Baginya, aku hanyalah sumber drama yang mengganggu ketenangannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami arti menjadi orang asing di rumah sendiri. Bukan hanya karena kami tidak lagi berbicara, tetapi karena orang yang seharusnya paling memahami perasaanku, justru menjadi orang yang paling meremehkan dan menyangkalnya. Luka yang ditinggalkan oleh kata dramatis itu lebih dalam daripada yang kusadari. Itu bukan hanya kata, itu adalah pembenaran untuk mengabaikanku, dan izin baginya untuk terus melarikan diri tanpa merasa bersalah. Kesunyian yang tersisa setelah pertengkaran kami terasa lebih pekat dari biasanya. Doni konsisten tidur di kamar tamu, dan kami berinteraksi layaknya rekan serumah yang tidak akrab, singkat, fungsional, dan tanpa sentuhan. Aku berusaha membiasakan diri dengan normalitas yang patah ini, namun jiwa dan tubuhku menolak, merindukan keintiman yang telah hilang. Suatu Kamis malam, Doni mengirim pesan bahwa dia akan pulang sangat larut karena ada acara dinner dengan klien penting. Aku hanya membalas, "Oke, hati-hati," tanpa emosi. Malam itu aku tidur lebih awal, mencoba mengabaikan rasa hampa di dada. Sekitar pukul 2 pagi, suara pintu depan dibuka dengan hati-hati membangunkanku. Aku mendengar langkah kaki yang agak sempoyongan menuju kamar mandi, lalu ke kamar tamu. Doni pulang. Aku memutuskan untuk memeriksanya, mungkin membawakan air atau sekadar memastikan dia baik-baik saja. Itu adalah naluri lama yang sulit kupadamkan. Dengan lampu masih padam, ku buka pintu kamar tamu perlahan. Doni sudah tertidur pulas, bajunya masih lengkap. Dia melepas jasnya, tetapi kemejanya masih terpakai. Napasnya berat, berbau alkohol. Hatiku tersentuh rasa iba. Mungkin dia benar-benar hanya bekerja terlalu keras. Aku mendekat untuk menyelimutinya. Saat membenarkan selimut yang terlipat, sebuah aroma menusuk hidungku. Bukan wangi alkohol. Bukan pula wangi parfum kantornya yang biasa, yang aku kenal sejak dulu. Ini adalah wangi parfum yang asing, manis, floral, dan menggoda. Wangi yang jelas-jelas bukan milikku. Darah seolah membeku di nadiku. Perlahan, dengan tangan gemetar, ku ambil kemeja yang dia letakkan di kursi. Ku bawa mendekat hidungku. Wangi parfum wanita itu semakin kuat, menempel pada kain, terutama di sekitar kerah dan lengan baju. Seolah-olah seseorang telah memeluknya dengan erat, atau mendekatkan wajahnya ke leher Doni. Pertanyaan-pertanyaan berputar liar di kepalaku. Dinner klien? Klien seperti apa yang memakai parfum semahal dan semewah ini? Dan kenapa wanginya bisa melekat begitu kuat, seolah-olah mereka berada dalam jarak yang sangat dekat? Aku berdiri di sana, di kegelapan kamar, memegang kemeja yang menjadi bukti nyata pertama dari kecurigaanku. Selama ini, aku merasa seperti orang gila yang menciptakan drama, seperti yang selalu dituduhkan Doni. Tapi ini nyata. Wangi ini nyata. Keesokan paginya, Doni bangun dengan wajah pucat dan mata berkantung. Dia keluar dari kamar tamu dan melihatku sedang duduk di meja makan, memegang kemejanya yang kusimpan di sampingku. "Pagi,"
katanya sambil mengusap kepalanya. Maaf kemarin pulang malam banget. Acaranya molor. Aku menatapnya langsung. Dinner dengan siapa saja? Dengan tim dan klien dari Surabaya. Kenapa? Suaranya datar, tapi matanya menghindar. Kuangkat ke mejanya. Parfummu kemarin wanginya aneh. Bukan yang biasa. Doni terhenti sejenak, lalu wajahnya menegang. Ah, iya. Itu pasti parfumnya Sirina, marketing baru. Dia duduk di sebelahku. Parfumnya memang menyengat, ya. Alasannya terlalu mudah, terlalu cepat. Menyengat? Wanginya sampai nempel kuat di kemejamu. Don. Seperti dia peluk kamu atau apa? Dinda. Bentaknya, tiba-tiba marah. Apa yang kamu andai-andaikan sekarang? Memangnya di dinner bisnis kita duduk berjauhan? Kita ngobrol, ketawa, mungkin tanpa sengaja bahunya kepegang atau apa. Bukan hal yang aneh. Kamu ini jadi paranoid sekali. Paranoid? Suaraku bergetar. Aku hanya menanyakan wangi parfum asing di baju suamiku yang pulang larut malam. Itu paranoid. Iya, paranoid. Kamu cari-cari masalah. Selalu. Aku sudah bilang, itu cuma rekan kerja. Kalau kamu nggak percaya, telepon saja Rina sekarang, tanya dia. Omelnya sambil merebut kemeja itu dariku. Aku mandi dulu. Capek banget. Dia meninggalkanku sendirian di ruang makan, dengan hati berdebar dan pikiran kacau. Apakah aku benar-benar paranoid? Atau dia yang berbohong dengan sangat baik? Wangi parfum itu masih terasa di udara. Seperti hantu yang membisikkan kebenaran yang tidak ingin kudengar. Untuk pertama kalinya, kata dramatis dan paranoid tidak cukup untuk membungkam suara hatiku. Ada sesuatu yang sangat tidak beres, dan wangi wanita asing di kemeja suamiku adalah bukti yang tidak bisa lagi kuabaikan. Minggu-minggu setelah insiden parfum itu berlalu dalam ketegangan yang mencekik. Aku dan Doni seperti dua petinju yang kelelahan, menghindari kontak mata dan hanya berbicara seperlunya. Tapi kecurigaanku tidak lagi bisa diredam dengan kata-kata dramatis atau paranoid. Wangi parfum asing itu telah membangkitkan naluri purbaku, dan ia berbisik tak henti-hentinya bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Suatu Sabtu sore, Doni sedang asyik berkebun di halaman belakang kegiatan yang jarang dilakukannya akhir-akhir ini. Ponselnya tertinggal di atas meja makan, bergetar tak henti-hentinya. Biasanya, aku akan menghormati privasinya. Tapi hari ini, ada dorongan yang lebih kuat dari rasa kesopanan. Hatiku berdebar kencang, tangan ini berkeringat dingin. Ini salah, sangat salah. Tapi kebohongan yang kualami selama berbulan-bulan telah memberikanku alasan untuk melakukannya. Dengan gemetar, kuambil ponselnya. Dia menggunakan pola sederhana yang sama sejak kami pacaran, huruf D. Jantungku seperti hendak melompat dari dada saat layar terbuka. Ada notifikasi dari WhatsApp. Sari, jangan lupa besok jam 3 ya sayang. Aku tunggu. Sayang, kata itu membakar mataku. Dengan napas tersengal, ku buka aplikasinya. Percakapan mereka tidak terkunci. Dan di sanalah terbentang semua kebenaran yang selama ini kutunggu dan kutakuti. Sari, kamu pulangnya jam berapa nanti? Aku kangen. Doni, masih lama sayang. Harus nemenin dia dulu biar nggak curiga. Sari, sebel deh. Aku jadi nggak sabar pengen selalu bareng kamu. Doni, aku juga. Sabar ya. Nanti aku telepon pas dia tidur. Aku menggulir ke atas, mataku menatap tak percaya. Ada foto selfie Doni dan seorang wanita cantik dengan rambut panjang pastilah Sari di sebuah kafe yang tidak kukenal. Doni memeluk bahunya, tersenyum lebar. Senyuman yang sudah lama tidak kulihat. Tanganku gemetar semakin hebat. Lalu ada pesan dari 2 hari sebelumnya. Doni, kalungnya udah kamu terima. Sari, sudah sayang. Aku suka banget. Terima kasih ya. Kamu yang paling baik. Doni, untukmu. Apapun akan kubeli. Kalung mutiara. Struk belanja yang kutumukan sebelumnya. Jadi, bukan untuk ibunya atau hadiah bisnis. Tapi untuk selingkuhannya. Aku terus menggulir. Dan setiap pesan seperti pisau yang mengoyak-oyak hatiku.
Mereka merencanakan kencan, bertukar kata-kata mesra, bahkan membicarakanku. Aku disebut sebagai dia atau istriku, dengan nada yang membuatku merasa seperti penghalang, seperti masalah yang harus dihadapi. Sari, gimana kalau kita ketemuan besok? Aku booking hotel yang di Kemang. Doni, bisa. Aku bilang lagi meeting luar kota. Sari, dia percaya aja. Doni, iya, dia gampang dibohongin. Gampang dibohongin. Kata-kata itu menghantamku dengan keras, seperti kekuatan yang hampir seperti kekuatan fisik. Aku terjatuh ke kursi, ponsel terlepas dari genggamanku. Air mata tidak mau keluar. Yang ada hanya rasa hampa yang dalam, dan kemarahan yang membara. Selama ini, aku bukan hanya diabaikan. Aku dibohongi, dipermainkan, dan direndahkan. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka. Dinda, kamu lihat ponselku. Doni berhenti mid-sentence saat melihat wajahku yang pucat dan ponselnya yang tergeletak di meja. Ekspresinya berubah dari bingung menjadi panik, lalu takut. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya, suaranya tegang. Apa yang kamu lakukan, Doni? Balasku, suaraku datar dan hampa. Siapa Sari ini? Dan siapa dia yang gampang dibohongin ini? Apakah aku? Doni mencoba merebut ponselnya, tapi kuambil lebih dulu. Dinda, itu bukan seperti yang kamu kira. Bukan? Suaraku mulai meninggi, emosi yang tertahan selama ini akhirnya meledak. Jadi kamu tidak memanggilnya sayang? Kamu tidak memberinya kalung mutiara? Kamu tidak mengatakanku gampang dibohongin? Kamu tidak memesan hotel untuk bertemu dengannya besok? Setiap pertanyaanku adalah pukulan baginya. Wajah Doni memucat. Dia tak bisa menyangkal lagi. Buktinya ada di depan mata. Dinda, tunggu. Tunggu apa? Tunggu sampai kamu benar-benar berselingkuh secara fisik? Atau itu sudah terjadi? Apakah kalian sudah? Dinda, cukup, teriaknya. Tapi kali ini, teriakannya penuh dengan keputusasaan, bukan kemarahan. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia benar-benar melihat aku. Melihat rasa sakit yang dia sebabkan. Aku melemparkan ponselnya ke arahnya. Jawab aku, Doni, dengan jujur, untuk sekali ini, apakah kamu berselingkuh? Doni terdiam sebentar, bahunya turun. Dia tidak bisa lagi lari. Iya, bisiknya, hampir tak terdengar. Iya, aku berselingkuh dengan Sari. Pengakuan itu menggantung di udara antara kami, mengubah segalanya selamanya. Dunia yang kubangun selama ini runtuh berantakan dalam sekejap. Suamiku, pria yang pernah berjanji untuk mencintaiku selamanya, telah mengkhianati kepercayaanku dengan cara yang paling menghancurkan. Dan yang tersisa hanyalah kehancuran dan kesunyian. Kata, iya, itu bukan hanya sebuah pengakuan. Ia adalah bom yang meledakkan fondasi realitasku selama ini. Dunia bergerak dalam gerak lambat. Aku bisa melihat setiap kedip mata Doni, setiap hela nafasnya yang berat, setiap partikel debu yang berputar malas di udara yang tiba-tiba terasa membeku. Lalu, segalanya meledak dengan kekuatan yang menghancurkan. Berapa lama? Teriakanku memecah kesunyian, suara yang tidak kukenal sebagai milikku sendiri, penuh kepedihan, dan menyimpan amarah yang telah terpendam selama berbulan-bulan, mungkin bahkan bertahun-tahun. Rasanya seperti seluruh ketakutan, keraguan, dan rasa sakit yang kupendam akhirnya menemukan suaranya. Doni terlihat seperti anak yang ketakutan. Dinda, tolong, kita bicara baik-baik. Baik-baik. Aku menyambar vas bunga kristal dari meja dan melemparkannya ke dinding di sebelahnya. Dia menyemprit, dan kaca berhamburan seperti hujan pecah. Kau berani bicara tentang baik-baik setelah 6 bulan membuatku jadi istri yang dibohongi? Jawab. Berapa lama? 6 bulan. Gumannya, suaranya hampir tak terdengar, wajahnya pucat pasif. 6 bulan. Aku mengucapkannya perlahan. Merasakan setiap suku kata itu seperti racun di lidah. Jadi, saat aku merayakan ulang tahun pernikahan kita yang keempat dengan kue yang kubuat sendiri, kau sudah bersamanya? Saat aku merawat ibumu yang sakit, kau ada di pelukannya?
Saat aku berpikir kita sedang berusaha punya anak, kau justru mengkhianati janji pernikahan kita. Setiap pertanyaan adalah pisau yang kutusukkan, pertama ke hatinya, lalu ke hatiku sendiri. Dinda, hentikan. Aku tidak akan berhenti. Aku maju beberapa langkah, tubuhku gemetar tak terkendali. Mengapa, Doni? Katakan padaku mengapa? Apa yang tidak kumiliki? Apa yang tidak kuberikan? Apakah cintaku, pengabdianku, kesabaranku, semua itu sampah bagimu? Apakah aku hanya jadi pembantu yang kau bayar dengan kebohongan? Bukan begitu, teriaknya, akhirnya menatapku. Matanya penuh kepanikan. Aku tersesat. Pekerjaan, rutinitas, dan dia membuatku merasa hidup lagi. Merasa diinginkan. Kata, diinginkan. Itu seperti bensin yang disiram di bara api dalam diriku. Aku tertawa, suara getir yang penuh ironi. Jadi, itu masalahnya? Kau tidak merasa diinginkan? Kau, pria yang kupuja, kusayangi, kuperhatikan setiap hari? Kau pikir perasaan diinginkan itu seperti di film porno, datang setiap hari dengan lingerie baru? Hidup bukan begitu, Doni. Cinta sejati ada dalam kopi yang kuseduhkan pagi-pagi, dalam selimut yang kusiapkan saat kau menggigil, dalam telinga yang selalu mendengarmu bercerita. Tapi rupanya, itu semua tidak cukup bagimu. Kau lebih memilih kepalsuan, kemunafikan seorang pelacur berkedok, kolega. Dinda, jangan bicara seperti itu tentang dia. Atau tentang kau. Aku berteriak lebih keras, memotongnya. Kau pikir kau lebih baik? Kau, suami yang bersumpah setia, yang justru menginjak-injak sumpahnya sendiri? Kau menghancurkan segalanya. Doni, segalanya. Kepercayaanku, cintaku, masa depanku, kau hancurkan hanya untuk sensasi sementara. Air mata akhirnya menetes dari matanya. Aku tahu aku sampah. Aku menyesal, Dinda. Aku benar-benar menyesal. Menyesal. Aku mendekatinya, menatapnya langsung ke matanya yang basah. Wajahku hanya berjarak inci darinya. Kau menyesal karena ketahuan, Doni. Bukan karena menyesal karena telah melakukannya. Jika aku tidak menemukan ponselmu yang sialan itu, kau akan terus berbaring di sampingku malam ini, sambil membayangkannya. Kau akan terus memainkanku seperti orang bodoh. Aku menarik napas dalam, dada sesak. Pernikahan kita ini seperti lelucon bagimu, ya? Aku adalah badut yang menghibur sementara kau menunggu pertunjukan sebenarnya dimulai. Kau membangun hidup kita di atas kebohongan, dan kau menyuruhku untuk jangan dramatis saat aku merasa ada yang tidak beres. Aku memungut ponselnya dari lantai dan melemparkannya ke arahnya. Pergi padanya sekarang. Telepon dia. Katakan padanya bahwa si istri yang dramatis dan gampang dibohongi akhirnya tahu segalanya. Bahwa kalian tidak perlu bersembunyi lagi. Dinda, jangan. Keluar, teriakku, suaraku serak, menunjuk ke pintu depan. Aku tidak tahan melihat wajahmu. Aku merasa mual. Keluar dari rumah ini. Dari hidupku. Doni terdiam sejenak, air matanya mengalir bebas sekarang. Dia melihat kehancuran di mataku, dan mungkin akhirnya menyadari betapa dalam luka yang dia berikan. Tanpa kata-kata lagi, dengan bahu yang lunglai dan langkah yang tertatih, dia berbalik dan membuka pintu. Begitu pintu terkunci, seluruh tenagaku habis. Aku terjatuh berlutut di antara puing-puing kaca vas bunga dan genangan air, seolah-olah tengah bersujud di altar kehancuranku sendiri. Tubuhku terguncang oleh isak tangis yang dalam dan menyakitkan, teriakan yang keluar dari lubuk jiwa yang paling dalam. Aku menangis untuk semua kebohongan, untuk semua mimpi yang hancur, untuk semua cinta yang ternodai. Aku menangis untuk Dinda yang polos dan percaya, yang telah mati pada malam ini. Dan di tengah reruntuhan pernikahanku, di lantai yang dingin, hanya ada diriku yang tersisa seorang perempuan asing di rumahnya sendiri, yang harus menemukan cara untuk bernapas kembali di tengah puing-puing hati yang remuk redam. Klimaks dari semua penderitaan diam-diamku ternyata adalah sebuah ledakan yang meninggalkan kehancuran total. Dan kini, aku harus menghadapi kesunyian yang datang setelah badai.
Pasca ledakan malam itu, rumah kami berubah menjadi medan perang yang sepi. Pecahan kaca vas bunga telah kusingkirkan, genangan air telah kupel, tapi bekas-bekas kehancuran itu masih terasa menusuk di udara, seperti aroma pesing yang tak pernah benar-benar hilang. Doni kembali ke rumah keesokan harinya, dengan wajah lesu dan mata bengkak. Kami tidak saling menyapa. Dia langsung menuju kamar tamu, dan sejak saat itu, kamar itu menjadi wilayah kekuasaannya. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah rekonsiliasi, melainkan semacam gencatan senjata tanpa perdamaian. Kami memutuskan untuk bertahan, tapi kata itu hanyalah eufemisme indah untuk sebuah penderitaan yang diperpanjang. Keputusan itu diambil bukan karena cinta atau harapan, melainkan karena sebuah kemandekan ketakutan akan perubahan, kelelahan untuk bertengkar, dan mungkin sisa sedikit rasa malu di antara kami. Kita coba lagi, ya, ujar Doni suatu pagi, seminggu setelah konfrontasi itu. Suaranya datar, seperti membaca dari naskah. Aku akan putus dengan Sari. Aku sedang menyeduh kopi, tidak menoleh. Kenapa harus sekarang? Karena ketahuan? Kalau tidak ketahuan, mungkin masih terus berjalan, kan? Dinda, jangan mulai lagi. Aku sudah minta maaf. Apa lagi yang kau inginkan? Kejujuran, Doni. Tapi itu sudah kau injak-injak. Percakapan kami selalu berakhir seperti itu dengan kebuntuan dan sakit hati. Tidak ada ruang untuk memaafkan, karena tidak ada ruang untuk kejujuran yang sepenuhnya. Tembok di antara kami bukan lagi sekadar tembok kaca yang membatasi. Ia telah berubah menjadi tembok batu yang tebal, tinggi, dan dipenuhi paku. Kami hidup dalam rumah yang sama seperti dua tahanan dalam sel yang terpisah. Aku di kamar utama, dia di kamar tamu. Aku menggunakan dapur di pagi hari, dia di malam hari. Kami membuat jadwal yang tidak diucapkan untuk menghindari pertemuan. Suatu kali, aku sedang menonton televisi di ruang keluarga saat dia masuk. Dia langsung berbalik dan pergi, memilih untuk kembali ke kamarnya. Sentuhan pun menjadi sesuatu yang tabu. Jika tanpa sengaja jari kami bersentuhan saat menyerahkan uang belanja, kami akan menariknya secepatnya, seperti tersengat listrik. Apa kau sudah bayar tagihan listrik? Tanyanya suatu hari, dari balik pintu kamar tamu. Sudah. Baik. Itulah pola komunikasi kami sekarang. Fungsional. Transaksional. Dingin. Aku mencoba untuk tidak merasakan apa-apa, tapi rasa sakit itu masih ada. Berubah dari rasa pedih yang tajam menjadi sakit tumpul yang konstan. Melihatnya berjalan di rumah sendiri terasa seperti melihat hantu bayangan dari pria yang dulu kukenal. Kadang, di malam hari, aku mendengar dia terbatuk atau berjalan ke dapur untuk minum, dan hatiku sempat berharap, sempat rindu. Tapi kemudian aku mengingat pesan-pesan mesra itu, kata, sayang, yang diucapkannya untuk wanita lain, dan hatiku kembali membeku. Dia pun melakukan hal yang sama. Aku bisa merasakan tatapannya yang penuh penyesalan dan rasa bersalah kadang-kadang. Tapi itu sudah terlambat. Rasa bersalahnya tidak bisa meruntuhkan tembok yang sudah dia bangun sendiri dengan kebohongannya. Apakah kita akan terus seperti ini? Tanyanya suatu malam, saat kami tanpa sengaja bertemu di dapur. Suaranya lemah, penuh keputusasaan. Aku memandangnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat kemarahan di mataku sendiri, hanya kelelahan. Aku tidak tahu, Doni, apa pilihan kita? Bercerai? Atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja? Mana yang lebih menyakitkan? Kita bisa pergi konseling, katanya. Untuk apa? Agar seseorang menyuruhku memaafkanmu? Aku belum siap. Mungkin tidak akan pernah. Dia mengangguk. Wajahnya jatuh. Dia tahu bahwa yang kami jalani sekarang bukanlah pernikahan. Ini adalah hukuman baginya, dan penjara bagiku. Kami terperangkap dalam sebuah rutinitas pahit, di mana kami saling menghukum tanpa pernah benar-benar berbicara. Rumah yang dulu kusediakan dengan penuh cinta, kini terasa seperti kuburan. Setiap sudutnya adalah pengingat akan apa yang pernah ada dan apa yang telah hancur. Kami adalah dua orang asing yang terikat oleh hukum dan kenangan pahit, berbagi atap yang sama tapi hidup dalam dunia yang sama sekali berbeda. Tembok itu tidak hanya memisahkan kami satu sama lain, tetapi juga memisahkan kami dari kemungkinan kebahagiaan, dari masa depan,
dari segala sesuatu kecuali kesepian yang tak berujung, dan di balik tembok itu, kami perlahan-lahan mati bukan bersama-sama, tetapi sendiri-sendiri. Bulan-bulan berikutnya adalah periode yang paling sunyi dan paling menentukan dalam hidupku. Aku berjalan dalam kehidupan yang terbagi dua, sebagai istri Doni di siang hari, dan sebagai Dinda yang sebenarnya di malam hari. Tembok es antara kami tidak mencair, justru mengeras menjadi sebuah norma baru yang dingin namun stabil, dan dalam stabilitas yang mati inilah, aku menemukan sebuah ruang kecil pada awalnya untuk bernapas dan mengenali diriku sendiri lagi. Suatu sore, saat membersihkan lemari tua, tanganku menyentuh sebuah kotak berdebu. Di dalamnya, tersimpan kanvas kosong, beberapa tiub cat minyak yang sudah mengeras, dan kuas-kuas lukis yang belum pernah tersentuh sejak sebelum menikah. Melihatnya, sebuah kenangan menyergapku. Diriku yang dulu, dengan semangat menggebu-gebu, bercita-cita menjadi seorang pelukis. Cita-cita yang perlahan tenggelam oleh rutinitas rumah tangga dan usaha untuk menjadi istri yang baik. "Apa itu?" tanya Doni dari balik pintu, suaranya datar. Dia jarang menunjukkan ketertarikan pada kegiatanku belakangan ini. "Cat lukis," jawabku singkat, tidak berusaha menjelaskan lebih lanjut. "Oh." Hanya itu responsnya sebelum dia menghilang kembali ke kamarnya. Tetapi sesuatu telah tersulut dalam diriku. Keesokan harinya, dengan sebuah keberanian yang datang tiba-tiba, aku mencari-cari kelas melukis di internet. Hatiku berdebar kencang, seperti sedang berselingkuh, dan ketika aku menemukan sebuah studio yang tidak jauh dari rumah, tanpa pikir panjang aku mendaftar. Pertama kali aku menginjakan kaki di studio itu, aroma cat minyak dan terpentin menyambutku seperti pelukan lama yang terlewat. Rasanya seperti pulang. Di sana, di antara kanvas kanas putih dan palet penuh warna, aku bukan lagi istri Doni yang dikhianati. Aku adalah Dinda, seorang perempuan dengan jari-jari yang haus untuk mencipta. "Lukisan pertama setelah sekian lama?" tanya seorang perempuan seusiaiku yang duduk di sebelahku, dengan rambut ikal yang diikat sembarangan dan noda cat di apronnya. Aku mengangguk, agak malu. "Sudah hampir 5 tahun. Rasanya seperti belajar berjalan lagi." Dia bilang hal yang sama, katanya sambil menunjuk seorang pria tua di sudut ruangan. "Tapi lihat sekarang, karyanya sudah dipajang di galeri. Tidak pernah ada kata terlambat untuk kembali pada passion MU." Kata-katanya menyentuh sesuatu yang dalam-dalam diriku. Tidak pernah ada kata terlambat. Mungkin itu benar. Mungkin aku tidak harus terperangkap selamanya dalam peran sebagai korban. Sementara itu, di rumah, aku mulai memberanikan diri untuk hal-hal kecil. Aku membeli buku-buku yang ingin kubaca, bukan yang kupikir akan disetujui Doni. Aku memasak makanan yang kusuka, meski kadang tidak disukainya. Aku bahkan mulai mendengarkan musik keras-keras di kamarku, sesuatu yang tidak pernah kulakukan karena takut mengganggu ketenangannya. "Kau akhir-akhir ini sibuk sekali," komentar Doni suatu malam, saat aku melewati ruang keluarga dengan kanvas baru yang kubungkus. "Aku ikut kelas melukis," jawabku, kali ini dengan suara yang lebih percaya diri. Dia mengangkat alis, terkejut. "Lukis? Sejak kapan?" "Sejak aku menyadari bahwa hidup ini terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kucintai." Dia terdiam, memandangiku dengan ekspresi aneh, seperti baru pertama kali melihatku. Mungkin memang iya. Selama ini, yang dia lihat adalah versi diriku yang terdistorsi oleh kebutaan cintaku padanya, seorang perempuan yang mengabdi, yang mengesampingkan segala impiannya untuk sebuah pernikahan. Perlahan-lahan, perubahan itu mulai terasa. Aku tidak lagi menunggu pulangnya untuk makan malam. Aku tidak lagi menghabiskan malam dengan memikirkan di mana dia atau dengan siapa. Waktuku kini terisi dengan hal-hal yang memuaskan jiwaku sendiri. Aku bergabung dengan klub buku, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku memiliki teman-teman, bukan teman sebagai istri Doni, tetapi teman untuk Dinda. Kau terlihat berbeda," ucap Doni suatu hari, saat kami tanpa sengaja bertatapan di lorong. "Aku terlihat berbeda?" "Aku pun melihatnya," jawabku, dan itu adalah kebenaran. Rasa sakit karena pengkhianatannya tidak serta-merta hilang. Ia masih ada, seperti luka lama yang kadang terasa nyut-nyutan saat hujan. Tapi lukanya tidak lagi mendefinisikanku.
Aku belajar bahwa aku bisa terluka sekaligus tetap kuat. Aku bisa berduka untuk pernikahanku yang mati, sambil merayakan kelahiran kembali diriku sendiri. Di atas kanvas, aku melukis pertama kali. Sebuah gambar abstrak tentang seorang perempuan yang berdiri di tengah badai, dengan akar yang kuat menjalar dari kakinya. Itu adalah gambarku. Aku mungkin terjebak dalam badai pernikahan yang gagal, tapi aku tidak akan mudah tercabut lagi. Aku sedang menumbuhkan akar-akarku sendiri, menemukan tanah subur dalam diriku sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saat kuletakkan kuas dan memandangi karyaku yang pertama, senyum tulus merekah di bibirku. Itu adalah senyuman untukku sendiri, bukan untuknya, dan itu terasa bebas. Sementara aku yang perlahan menemukan kembali sayapku, langit di atas Doni justru mulai mendung, dan badai yang menghampirinya adalah badai yang sepenuhnya dia undang sendiri. Karma, rupanya, adalah seorang penagih utang yang sabar namun tak kenal ampun. Semuanya mulai dengan hal kecil. Sebuah proyek besar yang selama ini dia kelola. Proyek yang sering dijadikannya alasan untuk pulang larut dan akhir pekan yang hilang mulai menunjukkan retakan. Doni sedang duduk di ruang tamu, kedua tangannya menekan pelipisnya, tumpukan dokumen berserakan di meja. "Ada apa? Kamu terlihat stres sekali," tanyaku suatu malam. Bukan lagi karena rasa khawatir seorang istri, tapi lebih karena rasa penasaran. Dia mengangkat kepalanya, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. "Ini proyek Galaxy Tower. Ada masalah dengan anggaran." "Masalah anggaran? Bukannya kamu yang handle semua laporan keuangannya?" Sekilas, matanya menunjukkan kepanikan. "Iya, tapi ada beberapa pengeluaran yang tidak terduga dan sekarang auditor internal mulai bertanya-tanya." "Aha, batinku. Pengeluaran tidak terduga, itu pasti termasuk kalung mutiara untuk Sari, atau mungkin weekend mewah di hotel-hotel berbintang." Aku merasa ingin tertawa getir, tapi kutahan. "Pasti ada penjelasannya, kan?" kataku, sengaja membuat suaraku terdengar polos. "Itu yang sedang kucari. Tapi ini semakin ruwet. Direksi meminta pertanggungjawaban, dan ada yang membocorkan informasi ke divisi audit." Suaranya semakin tinggi, penuh frustrasi. Aku merasa dikhianati. Ironi dari kalimat terakhirnya begitu menusuk hingga aku hampir tersedak. Dikhianati? Dia berbicara tentang dikhianati? Ya, memang menyebalkan sekali ketika orang yang kita percaya justru berbalik menusuk dari belakang, kataku, menjaga agar nada suaraku tetap datar. Doni memandangku sekilas, seolah menangkap sesuatu dalam nada bicaraku, tapi kemudian kembali memusatkan perhatian pada dokumen-dokumennya. "Ini bukan lelucon, Dinda. Karirku dipertaruhkan di sini. Jika mereka menemukan ketidakberesan, aku bisa dipecat. Bahkan aku bisa berurusan dengan hukum. Kali ini, aku tidak bisa menahan senyum tipis. Yah, setiap tindakan ada konsekuensinya. Don, kamu pasti sudah tahu itu." Dia berdiri dengan tiba-tiba, kursinya nyaris terjatuh. "Kau kelihatan sangat senang melihat aku seperti ini. Apa ini balas dendammu?" Aku mengangkat bahu, masih dengan senyum tipis yang sama. Aku hanya seorang istri yang melihat suaminya sedang mengalami masa sulit. Seharusnya aku tidak senang. Tapi mataku, yang menatapnya tanpa berkedip, mengatakan sesuatu yang berbeda. Doni menggeleng, wajahnya merah karena kemarahan dan ketakutan. "Kau tidak mengerti tekanan yang kualami. Aku harus menyelamatkan ini. Aku tidak bisa gagal." Dia berbicara lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Aku memungut bukuku dan bersiap meninggalkannya sendirian. "Kamu mau pergi kemana?" tanyanya, suaranya tiba-tiba lemah. "Kelompok buku, ada pertemuan," jawabku singkat. "Sekarang?" "Saat aku sedang mengalami krisis seperti ini." "Aku sudah berjanji, Doni. Hidupku tidak bisa berhenti hanya karena kamu memiliki krisis." Sebelum dia sempat membalas, aku sudah berjalan keluar, meninggalkannya sendirian di tengah kekacauan yang dia ciptakan sendiri. Suara pintu yang kututup seolah menjadi tanda dimulainya pertunjukan bagi karma yang lama dinantikan. Keesokan harinya ketika aku sedang menyeduh kopi, aku melihat dia sangat-sangat frustasi. Sepertinya masalahnya bertambah parah. Sebuah email dari atasan Doni datang,
yang isinya memintanya untuk menghadiri pertemuan mendesak dengan divisi audit dan compliance. Wajah Doni begitu pucat saat membacanya, tangannya gemetar. Mereka menemukan sesuatu, bisiknya, seperti orang linglung. Transfer dana yang tidak jelas ke beberapa vendor, yang bahkan tidak ada dalam daftar vendor resmi perusahaan. Aduh, sayang, pikirku dengan sarkasme. Mungkin itu vendor yang menjual kalung mutiara dan reservasi hotel mewah. Apa yang harus kulakukan? Gumamnya, bukan benar-benar menanyakiku, tapi lebih pada dirinya sendiri. Jujur mungkin bisa membantu, saranku, sambil menyesap kopiku. Katakan yang sebenarnya pada mereka. Mungkin mereka akan memahami tekanan yang kau alami. Doni memandangku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang dalam di matanya. Dia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar masalah disiplin kerja. Ini bisa menjadi pintu gerbang menuju kehancuran total karirnya, reputasinya, dan hidupnya, dan yang paling ironis, semua ini berawal dari sebuah perselingkuhan bodoh yang dia pikir bisa dia kendalikan. Karma tidak hanya mengetuk pintunya, karma sudah mendobraknya dan sekarang sedang duduk di ruang tamunya, menikmati setiap detik penderitaannya. Dan aku hanya seorang penonton yang dulu pernah menjadi korban dalam drama ini, dan sekarang, dengan tenang, melihat sang dalang terjebak dalam jebakannya sendiri. Tekanan yang dihadapi Doni di kantor ternyata tidak berdiri sendiri. Ia seperti penyakit yang dengan cepat menyebar dan menginfeksi setiap aspek kehidupannya, termasuk hubungan istimewanya dengan Sari. Aku menyaksikan transformasi ini dengan perasaan campur aduk antara iba dan kepuasan yang pahit. Suatu malam, Doni terpaksa bekerja di ruang tamu karena kamar tamunya penuh dengan dokumen. Aku duduk di seberangnya, asyik dengan buku novel terbaru, ketika ponselnya berdering. Dari nada bicaranya yang tiba-tiba menjadi rendah dan mendesak, aku tahu itu adalah Sari. Ya, aku tahu, tapi aku tidak bisa sekarang. Aku punya krisis di kantor. Dia terdiam, mendengarkan. Ekspresinya yang awalnya netral, berubah menjadi jengkel. Sari, aku ngomong serius. Karirku di ujung tanduk di sini. Bisa nggak kamu ngerti itu? Lagi-lagi dia diam. Kali ini, wajahnya memerah. Jangan maksain keinginanmu. Aku sudah bilang, minggu ini nggak bisa ketemu. Kamu pikir cuma kamu yang butuh perhatian. Aku pura-pura terus membaca. Tapi setiap kata yang terucap seperti magnet yang menarik perhatianku. Rasanya aneh, mendengarkan suami sendiri bertengkar dengan selingkuhannya di hadapanmu. Ada rasa sakit yang tumpul, tapi yang lebih kuat adalah rasa ingin tahu yang hampir tidak senonoh. Ya sudah kalau begitu, hardik Doni tiba-tiba, dan melemparkan ponselnya ke sofa. Sialan, dia tidak mengerti sama sekali. Aku menurunkan bukuku perlahan. Masalah. Doni menghela napas panjang, wajahnya menunduk. Sari. Dia marah karena aku membatalkan rencana kita akhir pekan ini. Dia bilang aku egois, bahwa aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Ironinya begitu kental hingga bisa dipotong dengan pisau. Dia menuduhmu egois? Oh, ini terlalu kaya. Yah, mungkin dia terbiasa menjadi prioritas utamamu, kataku, menjaga suara tetap netral. Sulit untuk menerima penurunan status yang tiba-tiba. Doni memandangku, matanya menyipit. Kau senang melihat ini, ya? Melihat hidupku berantakan. Aku tidak senang, Doni. Aku hanya tidak terkejut. Aku menutup bukuku. Hubungan yang dibangun di atas rahasia dan pengkhianatan jarang bertahan saat badai datang. Mungkin ini pelajaran untukmu. Dia ingin membalas, tapi ponselnya berdering lagi. Kali ini, dari ekspresinya, ketakutan, aku tahu itu pasti dari atasannya. Dia menjawab dengan suara yang tiba-tiba menjadi patuh dan penuh ketakutan. Ya, Pak. Saya akan siapkan laporannya. Besok pagi pasti sudah di meja Bapak. Begitu telepon berakhir, dia mengeluarkan suara seperti binatang yang terluka. Aduh, sial. Aku tidak bisa menangani semuanya sekaligus. Beberapa hari berlalu, dan suasana hati Doni semakin buruk. Pertengkaran dengan Sari,
menurut yang kudengar dari percakapan sepintasnya, semakin sering dan sengit. Sari menuntut waktu dan perhatian yang tidak bisa diberikannya, sementara Doni tenggelam dalam penyelidikan internal di kantornya. Pada suatu sore, Doni pulang dengan langkah gontai. Wajahnya hancur. Dia langsung menuju lemari minuman dan menuangkan sendiri whisky tanpa es. Dia putus denganku, gumamnya, kepada gelas di tangannya daripada kepadaku. Aku mengangkat alis. Siapa? Diam kau. Kau tahu siapa? Bentaknya, tapi tanpa energi. Sari. Dia bilang aku bukan pria yang dulu dia kenal. Dia bilang aku menjadi lemah, menyebalkan, dan tidak berguna. Kata, tidak berguna. Itu sepertinya melukainya lebih dari segalanya. Aku bisa melihat rasa sakit yang tulus di matanya. Sungguh mengagumkan bagaimana pria ini bisa begitu terluka karena ditinggalkan selingkuhannya. Sementara dia dengan mudah mengabaikan rasa sakit istri sahnya. Yah, kataku, memilih kata-kataku dengan hati-hati. Dia bersama kamu untuk masa-masa menyenangkan, bukan untuk masa-masa sulit. Itu wajar. Doni menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dia benar-benar melihatku. Apakah kau akan meninggalkanku juga, Dinda? Pertanyaannya mengejutkanku, ada kerapuhan di suaranya yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku masih di sini, bukan? Jawabku, menghindari pertanyaannya. Tapi bukan karena kamu. Aku di sini karena aku memilih untuk berada di sini, untuk diriku sendiri. Dia mengangguk pelan, seperti memahami untuk pertama kalinya bahwa kehadiranku bukan lagi sesuatu yang bisa dia anggap remeh. Sari, bunga yang merekah dalam kegelapan, telah layu saat matahari yang menyinarinya kesulitan terbit. Dan aku mungkin adalah pohon yang sudah dia lukai dan abaikan, tapi akarku masih tertancap dalam, bertahan bukan untuknya, tapi untukku sendiri. Kepergian Sari adalah pukulan lain bagi Doni, dan karma terus berputar, mengikis sedikit demi sedikit segala sesuatu yang dia pikir dia miliki. Doni yang kukenal dulu adalah pria yang penuh dengan kepercayaan diri yang nyaris arogan. Dia berjalan dengan dada membusung, suaranya lantang saat memberi perintah, dan matanya selalu memancarkan keyakinan bahwa dia adalah sang pengendali takdirnya sendiri. Kini, Doni yang berada di hadapanku, hanyalah sebuah bayangan dari pria itu. Keruntuhannya tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui proses yang perlahan dan menyiksa, seperti air yang menetes tanpa henti hingga akhirnya melubangi batu yang paling keras sekalipun. Batu kesombongannya. Puncaknya terjadi pada suatu Jumat sore. Doni baru saja kembali dari sebuah pertemuan penting di kantor sebuah hearing dengan divisi audit dan komisaris perusahaan. Aku sedang memotong bunga di vas ketika dia masuk. Langkahnya tertatih, wajahnya pucat pasi, dan dasinya longgar seolah-olah baru ditarik dengan kasar. Dia tidak langsung menuju kamar tamunya seperti biasa. Dia justru berdiri di ambang pintu, terpaku, menatapku dengan kosong. Bagaimana pertemuannya? Tanyaku akhirnya, memecah kesunyian yang menegangkan. Doni menggeleng perlahan, seolah-olah tidak percaya. Mereka menemukan semuanya, Dinda. Suaranya parau, hampir seperti bisikan. Transfer fiktif, tagihan palsu, bahkan pengeluaran untuk. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, tapi kita berdua tahu apa yang dia maksud pengeluaran untuk Sari. Apa konsekuensinya? Mereka memberi aku dua pilihan, ujarnya, tubuhnya mulai gemetar. Mengundurkan diri dengan jabatanku, atau menghadapi proses hukum. Dia tertawa getir, tapi suaranya lebih mirip isakan. Itu bukan pilihan. Itu adalah ancaman. Dia merosot ke sofa, kepalanya tertunduk dalam antara kedua tangannya. Aku hancur, Din. Segalanya yang telah kubangun selama 10 tahun terakhir, hancur dalam hitungan minggu. Aku meletakkan gunting bunga dan duduk di seberangnya. Tidak untuk menghiburnya, tapi lebih sebagai seorang pengamat yang menyaksikan sebuah drama tragedi mencapai klimaksnya. Dulu, katanya, masih dengan wajah tertutup tangannya, aku pikir aku yang memegang kendali. Aku pikir aku bisa mengatur segalanya, karir, pernikahan, bahkan perselingkuhan. Aku pikir aku cukup pintar untuk membohongi semua orang.
Dia mengangkat kepalanya, dan matanya basah. Tapi ternyata aku hanya membohongi diriku sendiri. Kesombonganmu yang menjatuhkanmu, Donnie, kataku dengan tenang. Bukan orang lain. Dia mengangguk, tidak menyangkal. Aku tahu. Sekarang aku tahu. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya, tidak ada sedikit pun sisa kesombongan di wajahnya. Yang ada hanyalah penyesalan yang dalam dan kehancuran total. Aku sudah kehilangan segalanya, bukan? Karir, Sari, dan yang paling menyakitkan, aku telah kehilanganmu sejak lama, ya. Aku diam. Aku tidak ingin memberinya penghiburan palsu. Kebenarannya memang begitu. Dia telah kehilanganku, dan dia baru menyadarinya sekarang, saat segalanya sudah terlambat. Dulu, saat kau memperingatkanku, saat kau bilang ada yang tidak beres dengan kita. Lanjutnya, suaranya bergetar. Aku mengabaikanmu. Aku menyebutmu dramatis. Aku merendahkanmu. Dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang, lihatlah aku. Aku adalah lelaki yang terjatuh, dan tidak ada seorang pun yang tersisa untuk menolongku. Bahkan aku tidak pantas untuk ditolong. Dia menangis. Bukan tangisan dramatis, tapi tangisan sunyi seorang pria yang menyadari bahwa dia adalah arsitek dari kehancurannya sendiri. Air mata itu mengalir deras, membersihkan sementara sisa-sisa ego dan kesombongan yang masih melekat. Aku memperhatikannya, melihat bagaimana bahunya yang dulu tegak, kini membungkuk karena beban yang terlalu berat. Melihat bagaimana matanya yang dulu penuh cahaya, kini redup dan tak berpengharapan. Kesombongannya telah runtuh, dan yang tersisa hanyalah puing-puing seorang lelaki yang harus memulai segalanya dari nol jika saja dia diberi kesempatan kedua. Tapi di matanya yang penuh penyesalan itu, aku juga melihat sebuah pelajaran yang akhirnya dipahaminya. Meski dengan harga yang sangat mahal dan sementara dia tenggelam dalam lautan penderitaannya sendiri, aku duduk di sana, tidak lagi sebagai korban, tetapi sebagai saksi bisu dari keadilan yang akhirnya tiba. Runtuhnya kesombongan Donnie bukanlah kemenangan bagiku, tapi sebuah pengingat yang pahit bahwa hidup memang berputar, dan kadang, putaran itu menghancurkan mereka yang terlalu yakin bahwa mereka bisa mengendalikannya. Suasana di rumah selama beberapa hari setelah pertemuan itu seperti setelah bencana alam. Donnie berjalan seperti zombie, wajahnya kosong, melakukan rutinitasnya tanpa semangat. Aku memberinya ruang, tidak memulai percakapan, tetapi juga tidak menghindar. Aku seperti menunggu sesuatu, dan akhirnya, pada suatu Kamis malam yang sunyi, itu terjadi. Aku sedang duduk di balkon belakang, menikmati secangkir teh dan udara malam yang sejuk. Ketika dia mendekat, dia berdiri di ambang pintu balkon selama beberapa saat, seolah-olah mengumpulkan keberanian. "Boleh aku bergabung?" tanyanya, suaranya lemah. Aku mengangguk, tidak berkata-kata. Dia duduk di kursi di seberangku, tangannya terkunci erat di pangkuannya. Keheningan berlangsung lama, hanya diisi oleh suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing jauh. Aku membiarkannya. Aku tidak akan mempermudahnya. Dia mulai, lalu berhenti. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dari yang jujur, kataku. Itu yang selalu kau hindari. Dia mengangguk, menelan ludah. Aku ingin meminta maaf, Dinda. Dia mengucapkannya, dan kali ini, terdengar berbeda dari permintaan maafnya yang dulu. Lebih dalam, lebih hancur. Untuk apa tepatnya? Tanyaku, menatapnya. Karena berselingkuh? Karena berbohong? Atau karena ketahuan? Untuk semuanya, bisiknya, matanya mulai berkaca-kaca. Untuk mengabaikanmu. Untuk membuatmu merasa tidak diinginkan. Untuk menyebutmu dramatis saat kau mencoba menyelamatkan pernikahan kita. Setiap pengakuan menyakitkan baginya untuk diucapkan. Untuk berselingkuh. Untuk menghancurkan kepercayaanmu. Untuk merendahkan cintamu. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah mencoba mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan. Yang paling aku sesali, lanjutnya, suaranya bergetar, adalah bagaimana aku memperlakukanmu. Aku membuatmu merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Di rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman untukmu.
Air mata mulai mengalir di pipinya, dan dia tidak berusaha menyembunyikannya. Aku adalah orang yang bodoh dan sombong, Dinda. Aku pikir aku bisa memiliki segalanya. Aku pikir aku bisa mengendalikan segalanya. Tapi yang kulakukan justru menghancurkan segalanya. Dia memandangku, matanya penuh penyesalan yang tulus. Aku telah kehilangan pekerjaanku, reputasiku, dan yang paling menyakitkan, aku telah kehilanganmu. Dan itu adalah kesalahanku sepenuhnya. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang kulakukan padamu. Aku mendengarkan, merasakan setiap kata yang diucapkannya. Ini adalah permintaan maaf yang selama ini kutunggu, bukan permintaan maaf yang defensif, bukan permintaan maaf karena ketahuan, tetapi pengakuan tulus dari seorang pria yang akhirnya menyadari betapa dalam lukanya. Kenapa sekarang? Tanyaku, masih dengan suara tenang. Kenapa baru sekarang kau menyadari semua ini? Karena... Dia menghela napas. Karena aku harus kehilangan segalanya dulu untuk menyadari apa yang paling berharga. Aku begitu sibuk mengejar hal-hal yang kupikir penting, promosi, pengakuan, gairah sesaat, sampai aku buta terhadap satu-satunya hal yang benar-benar penting, kamu dan pernikahan kita. Dia mengulurkan tangannya, tapi kemudian menariknya kembali, seolah-olah merasa tidak layak menyentuhku. Aku tahu ini sudah terlambat. Aku tahu kata, maaf, tidak ada artinya setelah semua yang kulakukan. Tapi aku harus mengatakannya. Aku mengucapkan maaf yang tulus, Dinda, untuk semuanya. Aku memandangnya, pria yang dulu begitu percaya diri, kini hancur berantakan di hadapanku, mengakui segala kesalahannya dengan air mata dan penyesalan. Ada bagian dariku yang ingin memaafkannya, yang ingin menghapus rasa sakitnya. Tapi ada bagian yang lebih besar yang masih terluka, yang masih ingat betapa sakitnya dikhianati dan diabaikan. Aku menerima maafmu, Doni, kataku akhirnya. Tapi... Aku berhenti, memilih kata-kataku dengan hati-hati. Menerima maaf bukan berarti melupakan. Bukan berarti segalanya bisa kembali seperti semula. Terlalu banyak yang telah hancur. Dia mengangguk, ekspresinya campur aduk antara lega dan sakit. Aku mengerti. Aku tidak berharap kau bisa memaafkanku sepenuhnya. Tapi terima kasih, sudah mendengarkan. Permintaan maafnya telah diucapkan. Sebuah beban yang telah lama dia pikul akhirnya dia letakkan. Tapi bagiku, itu hanyalah sebuah bab baru dalam proses pemulihanku, sebuah pengakuan yang kutunggu. Tapi tidak serta-merta menyembuhkan luka itu, hanya mengkonfirmasi apa yang sudah ku ketahui. Bahwa pernikahan kami telah mati, dan yang tersisa hanyalah dua orang asing yang terikat oleh kenangan pahit dan sebuah permintaan maaf yang datang terlalu terlambat. Permintaan maaf Doni menggantung di antara kami seperti sebuah lukisan abstrak, masing-masing bisa menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Baginya, mungkin itu adalah sebuah awal yang baru, sebuah jembatan menuju rekonsiliasi. Bagiku, itu hanyalah sebuah batu nisan yang menandai berakhirnya sebuah perjalanan panjang yang penuh luka, dan aku tahu inilah saatnya untuk menyampaikan kebenaran yang telah matang dalam diriku selama berbulan-bulan. Beberapa hari setelah malam permintaan maaf itu, kami kebetulan sedang makan malam bersama di meja makan yang sama. Suasana tidak lagi tegang, tapi masih ada jarak yang tak terukur antara kami. Dinda, Doni memecah keheningan, suaranya penuh harapan yang hati-hati. Setelah semua yang terjadi, setelah aku benar-benar menyadari kesalahanku, apakah kamu pikir, suatu hari nanti, kita bisa mencoba lagi? Aku meletakkan sumpitku dengan tenang. Inilah momen yang kutunggu, dan aku tahu apa yang harus kukatakan. Aku memandangnya, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat kemarahan atau rasa sakit di mataku sendiri, yang ada hanyalah ketenangan dan kejelasan. Doni, suaraku lembut tapi tegas. Aku menerima maafmu, dan aku menghargai bahwa kamu akhirnya menyadari kesalahanmu. Tapi ada sesuatu yang harus kamu pahami. Doni menatapku, napasnya seperti tertahan. Aku bukan lagi Dinda yang dulu, ujarku. Perempuan yang kamu tinggalkan, yang kamu abaikan, yang kamu hancurkan hatinya, dia sudah tidak ada lagi. Dia terlihat bingung. Apa maksudmu? Kamu masih kamu? Tidak, sanggahku dengan lembut. Dinda yang dulu percaya pada cinta abadi. Dinda yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk suami dan rumah tangganya.
Dinda yang menempatkan kebahagiaanmu di atas kebahagiaannya sendiri. Dia telah mati, Doni. Dia mati pada malam dia menemukan pesan-pesan mesramu dengan wanita lain. Dia mati setiap kali kamu menyebutnya, dramatis, saat dia mencoba menyelamatkan pernikahan kalian. Aku melihat bagaimana kata-kataku menusuknya, tapi aku terus melanjutkan. Ini perlu. Yang tersisa sekarang adalah Dinda yang berbeda. Seorang perempuan yang telah belajar dengan cara yang sangat menyakitkan bahwa kebahagiaannya tidak boleh bergantung pada orang lain. Seorang perempuan yang menemukan kembali suaranya, pasionnya, dan kekuatannya sendiri. Tapi, itu hal yang baik, bukan? Doni mencoba membantah, tapi suaranya lemah. Kamu menjadi lebih kuat. Kita bisa membangun sesuatu yang baru, yang lebih sehat. Aku tidak ingin membangun sesuatu yang baru bersamamu, Doni, potongku, masih dengan suara yang tenang. Aku sudah membangun sesuatu yang baru untuk diriku sendiri. Aku punya lukisanku, teman-temanku, hidupku sendiri dan di dalam hidup yang baru itu, aku harus menemukan kedamaian. Doni terdiam, wajahnya pelan-pelan memucat saat ia menyadari arah pembicaraan ini. Kamu memintaku untuk mencoba lagi, lanjutku. Tapi coba apa? Mengingatkan aku pada rasa sakit setiap hari? Berpura-pura bahwa luka-luka ini sudah sembuh? Atau memulai dari nol, seolah-olah kita adalah dua orang asing yang baru bertemu? Aku menggeleng, senyum kecil yang sedih muncul di bibirku. Aku tidak bisa, Doni. Aku tidak mau. Terlalu banyak air yang telah mengalir di bawah jembatan kita. Terlalu banyak racun yang telah mencemari tanah tempat pernikahan kita berdiri. Jadi, apa yang kau inginkan? Bisiknya, hampir tidak terdengar. Aku ingin melanjutkan hidupku, jawabku. Dan sayangnya, setelah segala sesuatu yang telah terjadi, aku tidak bisa membayangkan masa depanku bersamamu lagi. Aku butuh ruang untuk bernapas, untuk menjadi diriku yang sepenuhnya, tanpa bayangan dari masa lalu kita yang menyakitkan. Doni menunduk, tangannya mengepal. Jadi, semua ini, permintaan maafku, tidak ada artinya. Tidak, kataku. Itu ada artinya. Itu membantuku menutup sebuah bab dengan lebih damai. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa bab kita sebagai suami istri sudah berakhir. Ruangan itu kembali sunyi. Aku bisa melihat proses penerimaannya berlangsung di wajahnya, penyangkalan, kemarahan, kesedihan, dan akhirnya, penerimaan yang pahit. Aku mengerti, ujarnya akhirnya, suaranya hampa. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Aku telah menghancurkan segalanya. Ya, kataku. Kamu menghancurkan segalanya. Tapi aku tidak membencimu, Doni. Aku hanya sudah lelah dan sekarang, aku memilih diriku sendiri. Pernyataanku itu bukan sebuah serangan, itu adalah sebuah deklarasi. Sebuah pengumuman resmi bahwa perjalanan kami sebagai pasangan suami istri telah sampai di ujung jalan, dan meskipun ada rasa sedih yang tumpul menyelimuti kami berdua, ada juga sebuah kelegaan seperti akhirnya meletakkan sebuah beban yang sudah terlalu lama dipikul. Aku bukan lagi perempuan yang sama, dan aku bersyukur untuk itu. Karena perempuan yang baru ini tahu bahwa dia pantas untuk lebih dari sekadar sisa-sisa dari sebuah pernikahan yang telah mati. Nasib sepertinya tidak memberi waktu bagi Doni untuk memproses penolakanku. Sebelum dia sempat tenggelam dalam kesedihan karena kata-kataku, sebuah amplop resmi tiba di pagi hari, dibawa oleh kurir khusus. Aku yang menerimanya, dan segera mengenali logo perusahaan Doni di sudut amplop. Beratnya tidak seberapa, tapi seolah menyimpan beban yang bisa menghancurkan dunia pria itu sepenuhnya. Doni masih terlihat lesu dan tak terurus saat keluar dari kamarnya. Aku menyodorkan amplop itu tanpa berkata apa-apa. Matanya yang masih berkabut tiba-tiba melebar, seolah mengenali benda itu sebagai sebuah ancaman. Dengan tangan gemetar, dia menerimanya. Ini apa? Gumannya, meski sepertinya dia sudah tahu jawabannya. Amplop dari kantormu, kurir khusus, jawabku singkat. Doni merobek amplop itu dengan gugup. Aku mengamati setiap perubahan di wajahnya saat matanya menyapu isi surat itu. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin tidak berwarna. Bibirnya bergetar. Tangannya gemetar semakin hebat hingga kertas itu berdesis. Tidak, bisiknya, seperti orang yang tidak percaya. Ini tidak mungkin.
Apa isinya? Tanyaku, meski sudah bisa menebak. Doni mengangkat kepalanya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi keputusasaan yang sempurna di wajahnya. Sebuah keputusasaan yang dalam dan total. Pemecatan, ujarnya, suaranya hampa. Resmi, efektif segera. Dia tertawa getir, tapi suaranya seperti orang yang sekarat. Mereka bahkan tidak memberi aku kesempatan untuk mengundurkan diri. Langsung dipecat karena pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan dan penyalahgunaan wewenang. Dia melemparkan surat itu ke meja, lalu tubuhnya roboh ke kursi, seperti boneka yang talinya putus. Ini akhir. Benar-benar akhir. Karirku hancur. Aku mengambil surat itu dan membacanya. Bahasa yang digunakan sangat formal dan tegas, tanpa celah untuk banding atau negosiasi. Doni tidak hanya dipecat, tetapi perusahaan juga menyatakan berhak untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut jika diperlukan. Setidaknya mereka tidak menuntutmu, kataku, berusaha mencari sisi positif. Meski tahu itu kecil artinya baginya. Buat apa? Dia membentak, tapi tanpa energi. Aku sudah mati secara profesional. Reputasiku hancur. Tidak ada perusahaan lain yang akan menerimaku setelah ini. Aku tidak punya apa-apa lagi. Dia memandangku, dan dalam tatapan matanya yang kosong, aku bisa melihat sebuah pertanyaan yang tidak terucap. Apakah aku masih memilikimu? Tapi dia tahu jawabannya. Setelah pembicaraan kami kemarin, dia tahu bahwa aku juga telah pergi dari hidupnya. Yang paling menyakitkan, katanya, suaranya pelan, adalah aku tahu aku pantas mendapatkan ini. Aku memang bersalah. Aku menyalahgunakan kepercayaan mereka. Aku menggunakan uang perusahaan untuk... Dia tidak bisa melanjutkan, tapi kita berdua tahu. Untuk Sari, untuk kencan mewah, untuk hadiah-hadiah yang tidak pantas. Aku seorang penipu, ujarnya, sekarang dengan suara yang datar, seperti menerima sebuah fakta yang pahit. Dan sekarang, dunia tahu itu. Dia berdiri dan berjalan ke jendela, memandangi dunia luar yang terus berjalan seperti biasa, sementara dunianya sendiri telah berhenti berputar. Surat ini, katanya sambil menunjuk ke arah amplop di meja, adalah karma yang sempurna. Aku mengkhianati istriku, dan sekarang aku dihukum dengan kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, dan kamu. Tidak ada yang bisa kukatakan. Dia benar, surat pemutusan hubungan kerja itu adalah pukulan terakhir yang menghancurkan menara kartu yang selama ini dia bangun dengan kebohongan dan kesombongnya. Kali ini tidak ada yang tersisa untuk diselamatkan. Doni tetap berdiri di jendela untuk waktu yang lama, diam, menyaksikan kehancurannya sendiri. Surat itu tergeletak di meja. Sebuah pengingat nyata bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa karma tidak pernah lupa alamat kita. Dan baginya, karma telah sampai tepat di depan pintunya, dengan sebuah amplop resmi dan segel perusahaan, mengantarkan kehancuran total yang sepenuhnya dia undang sendiri. Dengan hilangnya pekerjaan, Doni kini memiliki banyak waktu di rumah. Rutinitas lama yang pernah kami jalani, sarapan bersama, makan malam berdua, kembali terjadi, tapi dengan dinamika yang sama sekali terbalik. Aku yang dulu menunggu-nunggu kehadirannya, kini justru seringkali menjadi pihak yang sibuk dengan jadwalku sendiri. Suatu malam, aku baru kembali dari pameran seni kecil-kecilan yang diadakan kelompok melukisku. Doni sudah menunggu di meja makan dengan makanan yang dia pesan dari luar. Sebuah gestur yang dulu akan membuatku senang, kini hanya kutatap dengan rasa datar. Kau pulang terlambat, ucapnya saat aku meletakkan tas. Ada pameran seni, aku sudah mengirimu pesan, jawabku sambil duduk. Kami mulai makan dalam keheningan yang awalnya cukup nyaman baginya, tapi kemudian menjadi tidak tertahankan. Jadi, bagaimana pamerannya? Tanyanya, mencoba memulai percakapan. Bagus, ada beberapa karya yang inspiratif. Ah, bagus. Dia terdiam sebentar, mencari topik. Aku tadi lihat lukisanmu di kamar. Yang abstrak itu. Semakin bagus. Aku mengangguk. Terima kasih. Keheningan kembali menyelimuti kami. Aku terus makan dengan tenang, sementara Doni terlihat gelisah. Dia tidak terbiasa dengan peran barunya sebagai pihak yang berusaha, yang mencoba menarik perhatian. Dinda. Ya. Apakah
Apakah kau pikir aku harus mencoba melamar pekerjaan di perusahaan lain? Itu adalah pertanyaan yang dia tujukan padaku. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sejak tahun pertama pernikahan kami. Dulu, dia yang selalu memutuskan segalanya sendiri. Aku rasa itu ide yang bagus. Jawabku, tetap netral. Tapi, dengan surat pemecatan itu, dan reputasiku yang sekarang, kau harus mencoba. Tidak ada salahnya. Dia menghela napas. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Rasanya, semua pintu sudah tertutup. Aku menyelesaikan makananku dan meletakkan sumpit. Kau selalu bisa menemukan jalan kalau mau berusaha. Aku berdiri untuk membereskan piring, tapi dia menyentuh tanganku dengan lembut. Tunggu. Kita bisa ngobrol lebih lama? Seperti dulu. Sentuhannya terasa asing. Aku menarik tanganku perlahan. Aku capek, Doni, dan besok pagi ada kelas melukis lagi. Selalu ada kelas melukis, atau klub buku, atau pameran, ujarnya, dan untuk pertama kalinya, ada nada kepahitan dalam suaranya. Kau tidak pernah ada waktu untuk kita. Aku berbalik dan menatapnya. Kata-katanya begitu mirip dengan keluhanku dulu, hingga ironinya terasa menusuk. Sekarang kau mengerti, kataku dengan tenang. Bagaimana rasanya ketika satu-satunya waktu yang kau miliki untuk seseorang adalah sisa-sisa dari hidupmu? Bagaimana rasanya ketika prioritasmu selalu berada di urutan terbawah? Doni terlihat seperti baru ditampar. Dia membeku, menyadari bahwa dialah yang sekarang berada di posisiku dulu. Aku hanya ingin kita punya kesempatan. Kesempatan untuk apa, Doni? Tanyaku, tidak dengan kemarahan, tapi dengan kelelahan. Untuk berpura-pura bahwa kita bisa kembali? Atau untuk saling menyakiti dengan cara yang berbeda? Dia tidak bisa menjawab. Aku mengambil piringku dan membawanya ke wastafel. Kita makan malam bersama, seperti yang kau inginkan. Tapi jangan berharap lebih dari itu. Beberapa hal sudah rusak selamanya. Aku meninggalkannya sendirian di meja makan, dengan makanan yang separuhnya belum habis dan keheningan yang lebih nyaring dari sebelumnya. Meja makan yang sama yang dulu menjadi saksi bisu canda tawa kami, kini menjadi panggung bagi sebuah tragedi yang sudah berakhir. Kami duduk berdua, tapi kami lebih sendirian daripada saat benar-benar sendiri. Dan kali ini, dialah yang merasakan sepi yang selama ini kualami, sepi di tengah kehadiran seseorang yang seharusnya paling dekat. Peran kami telah bertukar, dan baginya, penyesalan datang terlalu terlambat untuk mengubah apapun. Waktu terus bergulir, membawa serta perubahan-perubahan halus yang tak terelakkan. Musim hujan telah tiba, dan tetesan air yang monoton di atap menjadi soundtrack bagi kehidupan kami yang stagnan. Setahun telah berlalu sejak semua kebohongan terbongkar, sejak karir Doni runtuh, sejak aku menemukan kembali diriku. Dan pagi ini, saat hujan rintik-rintik membasahi jendela, aku tahu inilah waktunya. Aku bangun lebih awal, menyiapkan kopi untuk terakhir kalinya di dapur ini. Aroma kopi yang biasanya menenangkan, pagi ini terasa seperti simbol penutup. Doni, yang kini terbiasa bangun siang karena tidak ada pekerjaan yang harus dikejar, terkejut mendapati aku sudah terjaga. Pagi, katanya, suaranya masih serak. Kau bangun pagi sekali. Aku ingin kita bicara, Don. Duduklah. Sesuatu dalam nada bicaraku membuat rasa kantuknya langsung hilang. Dia menarik kursi, gerakannya hati-hati, seolah mendekati binatang buas. Suara hujan memberikan perkusi lembut pada percakapan kami. Apa yang terjadi? Tanyanya, matanya berusaha membaca ekspresiku. Aku sudah memikirkannya lama sekali, Doni. Berbulan-bulan, sebenarnya. Aku menarik napas dalam. Aku ingin kita bercerai. Itu dia. Kata-kata itu menggantung di udara di antara kami, lebih final daripada pintu yang dibanting. Doni menatapku, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, lalu muncul rasa takut. Bercerai? Ulangnya. Kata itu terdengar asing di lidahnya. Dinda, setelah semua yang kita lalui, kita baru saja mulai, aku sudah berubah. Kamu harus berubah, Doni, jawabku dengan lembut. Dunia MU yang lama sudah hancur. Tapi perubahannya, itu untukmu bukan untuk kita. Tapi aku berusaha. Aku di sini.
Aku melakukan semua yang ku bisa untuk memperbaiki ini. Beberapa hal tidak bisa diperbaiki, kataku. Suaraku tetap tenang meski hatiku berdebar. Kita bisa menambal sebuah vas yang pecah, tapi retakannya akan selalu terlihat. Dan aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku dengan mengingat retakan-retakan itu setiap hari. Donnie menggeleng, matanya memohon. Jangan bilang begitu. Kita bisa membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih kuat. Aku sudah membangun sesuatu yang baru, Donnie. Untuk diriku sendiri dan dalam kehidupan baruku itu, aku menemukan kedamaian. Aku menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada siapapun. Aku memandangnya, berusaha menyampaikan keteguhan hatiku. Aku mencintaimu dulu. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi cinta itu, cinta yang dulu kita miliki, sudah mati dan mencoba menghidupkannya kembali hanya akan menyiksa kita berdua. Jadi ini tentang hukuman? Kamu ingin menghukumku selamanya? Ini tentang pembebasan, Donnie. Pembebasan untukmu dan untukku. Aku meraih tangannya yang tergenggam di atas meja. Kita saling menyakiti. Kita saling membuat sedih hanya dengan berada dalam ruangan yang sama. Itu bukan kehidupan. Itu hukuman bagi kita berdua. Air mata mulai mengalir deras di wajahnya. Aku tak tahu siapa diriku tanpamu. Tanpa pernikahan ini. Dan itulah mengapa kau perlu mencari tahu, bisikku. Kamu perlu belajar menjadi Donnie tanpa aku. Tanpa karirmu yang lama. Seperti aku yang belajar menjadi Dinda tanpa kamu. Aku berdiri, pertanda percakapan kami usai. Aku sudah menghubungi pengacara. Prosesnya akan dimulai. Aku mohon, jadikan ini mudah untuk kita berdua. Donnie tetap duduk, bahunya terkulai pasrah. Ia tampak seperti orang yang akhirnya kehabisan kesempatan, kehabisan harapan, dan kehabisan alasan. Mau kemana? Tanyanya. Suaranya nyaris seperti bisikan. Aku sudah menyewa apartemen kecil. Aku pindah hari ini. Aku tidak membenci dirinya. Bahkan, ada rasa iba yang dalam. Tapi cinta dan iba adalah dua hal yang berbeda. Dan untuk bertahan hidup, untuk benar-benar hidup, aku harus memilih diriku sendiri. Keputusan di pagi yang hujan ini bukanlah sebuah awal yang bahagia. Tapi ini adalah akhir yang jujur. Dan terkadang, akhir yang jujur adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan kepada diri sendiri setelah melalui begitu banyak kepalsuan. Aku berjalan meninggalkannya di meja makan, menuju hidup baruku, sementara dia tetap duduk, terdiam, di tengah puing-puing kehidupan lamanya. Hari itu akhirnya tiba. Matahari bersinar terang, seolah-olah alam semesta ingin memberkati kepergianku dengan cahaya, bukan dengan hujan. Truk pindahan kecil sudah parkir di depan rumah, dan dua orang pekerja dengan sigap memindahkan kardus-kardus berisi barang-barangku. Sebagian besar adalah kanvas, buku, dan perlengkapan melukis. Aku hanya membawa apa yang benar-benar kumiliki, apa yang mendefinisikan Dinda, bukan Dinda istri Donnie. Donnie berdiri di teras, menyaksikan prosesi ini dengan wajah hampa. Dia tampak lebih tua dari usianya, bahunya yang dulu tegak kini membungkuk permanen. Dia telah menerima keputusanku, meski dengan kepasrahan yang getir. Saat kardus terakhir telah dimuat, aku mendekatinya untuk yang terakhir kalinya. Kami berdiri berhadapan di depan rumah yang dulu kami bangun dengan penuh cinta dan impian. Ini kunci rumah, kataku, menyodorkan kunci itu. Semuanya sudah kutinggal rapi. Donnie menerimanya, jari-jarinya menyentuh tanganku sebentar. Terima kasih. Dia memandangiku, dan dalam pandangannya terkandung seluruh lautan penyesalan. Aku ingin kamu tahu, Dinda. Aku akan menyesali apa yang kulakukan seumur hidupku. Bukan karena aku kehilangan karir atau reputasiku, tapi karena aku kehilangan kamu. Aku mengangguk, merasakan sebuah kedamaian aneh. Aku tahu. Apakah kamu akan baik-baik saja? Tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran tulus. Aku akan baik-baik saja, jawabku dengan yakin. Aku sudah belajar untuk kuat. Aku memandang rumah itu sekali lagi, menelan setiap kenangan yang manis dan yang pahit. Dan kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Donnie mengangkat bahu, sebuah gerakan yang penuh keputusasaan.
Aku tidak tahu. Mungkin menjual rumah ini. Terlalu banyak hantu di sini. Dia memandangku langsung. Terutama hantu diriku yang dulu. Aku harus hidup setiap hari dengan bayangan kesalahanku sendiri. Itu karma terberatku. Aku mengerti. Hukuman terberat baginya bukanlah kehilanganku atau pekerjaannya, tetapi harus terus-menerus berhadapan dengan bukti-bukti kebodohannya sendiri, dalam setiap sudut rumah yang dulu ia bangun dengan kesombongan. Aku berharap kamu menemukan kedamaian, Doni, ucapku, dan aku sungguh-sungguh. Kamu juga, Dinda. Kamu pantas mendapatkannya. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman perpisahan. Hanya sebuah anggukan penuh pengertian antara dua orang yang pernah saling mencintai, saling melukai, dan akhirnya saling melepaskan. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melajukan mobil perlahan. Di kaca spion, aku melihatnya masih berdiri di teras, seorang pria yang terpaku, menyaksikan masa lalunya menjauh. Rumah itu, baginya, bukan lagi sebuah rumah, melainkan sebuah monumen bagi kegagalannya. Sebuah penjara kenangan yang akan menyiksanya setiap hari. Sementara bagiku, jalanan di depanku terasa luas dan penuh kemungkinan. Aku tidak lagi menjadi orang asing di rumah sendiri, karena aku sedang menuju rumah yang sebenarnya sebuah tempat di dalam diriku sendiri, di mana aku adalah pemilik yang sah, di mana aku adalah Dinda seutuhnya. Pernikahan kami mungkin hanya indah di awal, dan setelahnya kami hidup seperti orang asing. Tapi akhir ini bukanlah sebuah tragedi. Ini adalah sebuah kebangkitan. Baginya, sebuah pelajaran pahit yang harus dihadapi sendiri. Bagiku, sebuah pembebasan menuju kehidupan yang lebih autentik. Dan ketika aku membelok di sudut jalan, meninggalkan jalan lama kami, aku menarik napas dalam-dalam napas pertama dari kebebasanku. Bab ini telah berakhir, dan bab baruku, bab yang sepenuhnya milikku, baru saja dimulai. Jika ada yang bertanya apakah aku menyesali pernikahan ini, jawabanku tidak sederhana. Ya, aku menyesali akhir yang menyakitkan, tahun-tahun kesepian, dan pengkhianatan yang menghancurkan. Tapi tidak, aku tidak menyesal sepenuhnya. Karena dari puing-puing pernikahan ini, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Pelajaran pertama dan terpenting, cinta saja tidak pernah cukup. Cinta yang tulus dan mendalam pun bisa mati jika tidak dirawat dengan komunikasi, rasa hormat, dan kehadiran yang sesungguhnya. Kami mulai dengan cinta yang membara, tapi kami lupa bahwa api perlu terus diberi kayu agar tidak padam. Doni sibuk mengejar bayangan kesuksesan, sementara aku sibuk mempertahankan bayangan cinta. Kami berdua hidup dalam ilusi. Kedua, jangan pernah mengorbankan identitasmu untuk sebuah hubungan. Aku menghilang dalam peran istri Doni, sampai-sampai lupa bagaimana menjadi Dinda. Aku berhenti melukis, meninggalkan teman-teman, dan mengesampingkan semua passionku. Ketika pernikahan runtuh, yang tersisa hanyalah kehampaan karena aku telah kehilangan diriku sendiri. Ketiga, pengkhianatan tidak selalu dimulai dengan perselingkuhan fisik. Ia dimulai dari hal-hal kecil, dari pesan singkat yang disembunyikan, dari akhir pekan yang lebih sering dihabiskan dengan pekerjaan, dari senyuman yang lebih mudah diberikan pada layar ponsel daripada pada pasangan sendiri. Doni tidak tiba-tiba menjadi jahat, dia perlahan-lahan menjadi asing, dan aku terlalu sibuk berusaha memahami sampai lupa untuk membangun batas. Dan yang terakhir, tentang karma. Aku percaya karma sekarang, tapi bukan dalam bentuk balasan dramatis. Karma adalah konsekuensi alami dari setiap pilihan. Doni memilih mengabaikan pernikahannya, dan konsekuensinya adalah kehilangan hubungan yang bermakna. Dia memilih ketidakjujuran, dan konsekuensinya adalah kehilangan kepercayaan serta karir. Aku memilih bertahan terlalu lama dalam toxic relationship, dan konsekuensinya adalah luka yang dalam yang butuh waktu lama untuk sembuh. Tapi karma juga bekerja dengan cara yang baik. Ketika aku akhirnya memilih untuk menghargai diri sendiri, karma memberiku kekuatan. Ketika aku berani meninggalkan zona nyaman, karma membawaku pada teman-teman baru, passion yang bangkit, dan kedamaian yang tidak kukira bisa kumiliki lagi. Rumah tangga kami gagal. Tapi aku tidak gagal. Aku belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah terluka, tapi berani bangkit setelah terluka. Bahwa memaafkan tidak harus berarti kembali, tapi bisa berarti melepaskan dengan ikhlas.
Bahwa kadang cinta terbesar justru ditunjukkan dengan berani mengatakan, "Cukup," ketika hubungan sudah menjadi racun bagi kedua belah pihak. Kini, saat aku memandangi kanvas kosong di apartemen kecilku, aku tidak melihat kekosongan. Aku melihat kemungkinan. Doni mungkin tetap terkurung dalam penjara penyesalannya, tapi aku telah membebaskan diri. Pelajaran paling berharga dari semua ini adalah, rumah teraman bukanlah tempat dengan 4 dinding dan atap, melainkan jiwa yang telah belajar menjadi sahabat terbaik bagi dirinya sendiri. Dan akhirnya, setelah melalui semua rasa sakit ini, aku telah pulang ke diriku sendiri.